Selamat siang, nama saya Rian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merakit printer 3D yang terbaru ya, Karya 3D dari Kit. Pertama, pasang semua tiang ke bagian frame yang bawah seperti ini. Ini kita pasang di bawahnya, memakai palu ya. Ini harus dipalu. Kemudian setelah frame ini dipasang, semua busing dimasukkan, jadi masing-masing tiang harus memakai 2 busing seperti ini tidak boleh dilewati, urutannya harus dipasang dulu. Kemudian berikutnya memasang frame bagian atasnya seperti ini. Nah, ini dipalu juga sama, harus pelan-pelan ya, sabar, hati-hati jangan sampai patah. Kemudian bagian bawahnya ada oval-oval kecil yang dijadikan kaki untuk bawahnya. Selain jadi kaki, dia menjadi lebih kuat dan kokoh. Ini pakai palu, semua sudah dipasang dan dibuat rata. Jadi jarak antara kakinya ini nempel sama frame yang bawahnya dan seterusnya. Kemudian setelah semua terpasang, kita akan pasang motor. Motor kabelnya menghadap ke bawah, masuk ke lubang motor ini, ke lubang di bawah frame-nya ini. Kemudian di kabel tis, ini lubang kabel tisnya, jadi tinggal di kabel tis saja seperti ini. Semuanya sudah dipasang. Kemudian memasang dudukan untuk filamen. Jadi ada bentuk trapesium kotak ini, terus ada asnya 4 mili, kemudian ada bearingnya jenis spool. Setelah semua terpasang, dicek ulang, jangan sampai ada yang melenceng ataupun miring. Asnya sudah rata semua, sudah dibuat rata, kemudian dilem Alteco ya, ini semuanya harus dilem. Nah, setelah itu kita akan membuat efektornya. Efektornya di sini memakai jenis magnet. Jadi ini ada frame akrilik tengahnya. Kita pasang magnet semua seperti ini. Kemudian diratakan ya. Ini magnetnya harus rata. Kalau sudah, bagian belakang magnetnya ditetesi lem dikit-dikit. Ya, biar tidak lari. Kemudian ini kit dari direct extrudernya, ada printed partnya, hotbox sudah ada ininya, atau kalau belum harus dipasang dulu. Ini ada sensor dan pemanasnya. Ini throat, nozzle, plus ada bearing 625, skrup yang dibutuhkan, dan teflon pendek. Pertama kita pasang bearingnya dulu. Bearingnya dipasang di printed partnya, skrup sampai mentok. Kemudian motor juga di skrup di situ seperti gambarnya. Kemudian throatnya kita pasang. Throatnya ini ada murnya dipasang, jangan terlalu kencang dulu. Kemudian setelah throat dipasang, part printer 3D nya yang sudah ada motornya tadi di skrup ke akrilik memakai skrup yang pendek seperti ini. Kemudian teflonnya disiapkan. Ini ujung teflonnya itu harus dibikin miring supaya nanti masuknya lebih mudah filamennya, pakai cutter. Kemudian masukkan bagian yang tadi di cutter tadi, masuk dulu. Dia masuk mentok sampai pol, terus sisanya dipotong. Kemudian kita pasang hotbox dan nozzle-nya kita pasang. Jangan lupa untuk nozzle-nya ada sisanya sedikit ini, jadi ini diputar sampai throat-nya sama thread nozzle-nya itu ketemu di tengah, tapi belum kenceng ya, dan ini disisakan dikit. Nah, setelah itu hotbox-nya itu nanti kita pegang pakai tang, dan nozzle-nya kita kencangkan pakai tang. Jadi ini harus kencang, karena kalau tidak kencang nanti bisa bocor. Kemudian proses berikutnya, pelapis anti panas ini dibalutkan ke hotbox-nya, diikat dengan kabel tis. Setelah itu
fan-nya kita pasang sini, fan. Kabelnya jangan lupa ini harus posisinya di bawah sini, hadapnya juga jangan sampai salah, posisinya di bawah sini kabel fan-nya. Kemudian untuk mengencangkan motornya supaya menekan bearing idlernya, sini kita pasang kabel tis. Ini tidak perlu kencang-kencang dulu, nanti bisa dikencangkan juga bisa. Ini hasilnya seperti ini sudah siap dipakai. Kemudian proses berikutnya adalah membuat bearing yang di bawah yang nanti untuk membalikkan beltnya ke atas. Ini terdiri dari 3 bagian identik seperti ini, dibuat seperti ini. Ini jadi yang kecil, tengahnya ada bearingnya 6, 2, 3, terus di skrup. Untuk bagian yang depan, ini yang depan, akrilik part depan ini, ambil akrilik yang di ujungnya ada lubangnya. Ujungnya ada lubangnya itu berarti lubang tengahnya itu lebih besar, jadi skrupnya langsung masuk. Nanti kalau yang bagian belakangnya yang tidak ada lubangnya itu dia lubangnya lebih kecil, jadi skrupnya itu nanti harus diobeng. Ini yang sudah terpasang seperti ini dipasang di bawah, posisinya dia seperti ini ya, jangan sampai kebalik ini di sebelah sana seperti ini. Jangan lupa bagian belakangnya itu sebelum ditaruh juga dilem, ini biar nggak lepas. Kemudian bagian ini juga dilem, meskipun ya awalnya desainnya pakai skrup, tapi ya mending dilem aja, nggak apa-apa. Sudah semua dipasang, tiga-tiganya sudah siap. Proses berikutnya yaitu membuat carriage atau slider yang berada di tiang. Komponennya yaitu ada 2 komponen akrilik, ini yang ini, nah ini yang kecil sama yang besar, kemudian kabel tis dan lengannya 2 sama skrup tambahan. Ini prosesnya yaitu bagian yang kecil kita masukkan ke part yang besar, dipasang skrup seperti ini. Ini harus ada ini ya, ini harus ada murnya. Terus ini juga mur, ini dipasang di sini, terus dikencangkan supaya bola ini nanti bola dari lengannya terkunci ke bagian part akrilik ini. Bisa dilihat bolanya nanti duduk di lubang ini seperti itu. Nah ini sudah dikencangkan. Nah ini nanti ngencangkannya lewat mur yang dibaliknya, dibalik akrilik. Kemudian ini sudah kencang seperti ini bentuknya. Lengannya bisa bergerak bebas. Setelah itu pasang kabel tisnya semuanya ke 4 lubang ini nanti busingnya duduk di lubang ini seperti ini udah jadi busingnya itu harus duduk di lubang kotak-kotak tadi ya, jangan sampai keluar dari kotaknya itu. Nah, ini semua sudah dipasang seperti ini, tinggal dirapikan kabel tisnya. Oh iya, ini di bawahnya juga ada lubang, ini dipasang skrup juga sama skrup yang sudah ada murnya, terus dibaliknya sana ada murnya lagi. Jadi ini nanti dipakai untuk menahan belt. Sekarang kita pasang beltnya seperti ini. Nah beltnya ini kita dari skrup atas kita ikat, kita melingkarkan terus diikat dengan kabel tis. Nah, naik ke motor, turun. Nah pas turun ini dibalik arahnya, diputer beltnya itu terus masuk ke bearing yang bawah ini. Nih diputer tuh maksudnya seperti ini, jadi yang kena bearing bawah itu bagian yang rata. Nah dan nanti terus diikatkan di sini, di skrup dari slider yang bawah. Jangan lupa ini modelnya yang diikatkan itu yang geriginya di dalam. Jadi kalau yang dari atas tuh seperti ini, paling di bawah itu ke kanan dulu terus muter. Jadi geriginya ini nanti yang kunci supaya dia tidak slip atau geser. Oke, semua dipasang sama, ada 3 bagian. Terus berikutnya adalah memasang Arduino di bagian papan bagian atas sudah ada lubangnya, tinggal dipasang aja sesuai lubang. Kemudian untuk ramsnya
ramsnya itu semua dipasang. Ini jumpernya untuk 3 motor XYZ, sedangkan untuk motor extruder 0 itu hanya satu yang dipasang, yang di pojok sebelah sini. Ini fotonya yang lebih jelas, jadi dipasang di sebelah sini. Nah, zoom dia zoom. Nah, ini sebelah sini aja, yang ini semua komplit ada. Terus dipasang ke Arduino. Jangan lupa dicek pada saat masang, ini posisi pin-pinnya itu jangan ada yang meleset, semua masuk seperti ini. Kemudian ditekan supaya rapat. Proses berikutnya adalah membuat kabel untuk motor. Jadi kabel dari motor itu yang aslinya ada pinnya putih, itu kita potong, kemudian disambung dengan kabel 4 pin yang sudah ada. Panjangnya disesuaikan nanti untuk nyolok ke ramsnya. Di sini kabel warna hitam ketemu kabel warna biru, itu aja yang dibalik, hitam ke biru, biru ke hitam. Kalau misalkan kabelnya ini nanti salah posisinya, motornya tidak mau muter, hanya getar-getar saja. Nah, ini yang sudah saya pasang seperti ini, motor EGZ. Penentuan posisi mana yang X, Y, dan Z sebenarnya bebas, tapi biasanya saya memakai patokan seperti ini. Jadi yang dari rams ini sebelah kanannya ini Z, sebelah kirinya Y, terus yang paling jauh dari ramsnya itu X. Kemudian berikutnya adalah memasang end stop. Jadi di dekat tiang atas itu sudah ada lubang end stop, kita tinggal menyelipkan end stop. Posisinya seperti ini, jangan kebalik. Jadi yang ada pengungkitnya itu dekat tiang, pasang semua sampai nongol di dekat motor pinnya. Nah, kemudian kita kasih kabel 2 ini kabelnya warnanya bebas, yang penting yang dipakai 2 ini jangan, enggak usah. Kemudian masuk ke lubang di belakangnya. Kabelnya itu jangan lupa ujungnya harus dipasangi colokan dari kabel pin yang pelangi warnanya itu. Jadi dia nanti nyolok di sini. Dari yang lebih jelas ini yang paling kanan ini untuk motor end stop yang dekat motor X. Jadi ini X max ya, ini yang min, yang tidak dipasang ini adalah end stop untuk min, itu tidak dipasang. Ini yang max, X, Y max, dan Z max, jangan sampai salah. Kemudian kalau sudah dipasang semuanya seperti ini jadinya. Ini end stop X, motornya nyoloknya juga ke X, jangan sampai salah ya. Terus end stopnya supaya tidak gerak kita lem tembak aja ini. Kemudian setelah itu saya biasanya nyoba dulu motornya. Ini saya upload firmware Arduino nya, power supply tidak saya colok ya, saya cuma upload firmware Arduino. Kemudian power supply nya saya sambung, saya tes motornya naik turunnya apakah salah, karena saya sendiri kadang tidak ingat posisinya nyoloknya itu harus seperti apa. Nanti kalau kebalik motornya itu kabelnya ini, colokannya ini dibalik aja. Ini misalkan yang sekarang ini merah di sebelah sini ya, itu nanti kalau misalkan kebalik motornya arahnya malah ke bawah saat kita tes di sini. Jadi kita ngetesnya itu klik, jangan klik home. Kita tidak tahu itu sudah benar atau belum motornya. Kita cuma butuh ngeklik Z yang ke atas, itu kliknya satu saja, Z1, jadi dia naik atau turun satu. Dan posisi lengannya itu jangan di atas, lengannya sebelum dites itu dibikin di tengah semua. Terus setelah diklik ini dites, kok motornya gerakan slidernya malah turun, berarti itu kebalik. Nah, itu colokannya tinggal dijabut, dibalik, itu aja. Kemudian berikutnya kita akan memasang pemanas dan lain-lain, sensor panas, motor, dan lain-lain. Pertama kita posisikan nozzle dan efektornya itu di paling bawah, karena untuk mengukur panjang kabel
optimal. Jadi ini saya potong di sini. Kemudian saya bikin kabel colokan untuk motor extrudernya, yaitu memakai ini kayak pin besi ini, seperti ini saya pasang. Jadi urutannya sama dengan colokan 4 pin, cuman birunya dan hitamnya dibalik. Jadi ini urutannya hijau biru hitam merah, jadi hijau hitam biru merah. Kemudian kita colokkan ke motornya, ke colokan motor. Ini yang kabel merah dari motor ini adalah center tap coilnya, jadi tidak dipakai. Setelah itu kita pasang kabel untuk fan, perpanjang, terus digulung dengan spiral, kabel spiral biar rapi. Terus untuk sensor panas kabel putih kita pasang 2 colokan ini pin. Kemudian kita pasang ini yang kiri pemanas, yang kanan ini fannya. Ini tidak, yang fan ini tidak boleh kebalik. Kalau yang ini bolak-balik tidak apa-apa, kalau yang fan tidak boleh kebalik. Kemudian untuk sensor panas ini posisinya di sini. Di sini ya, ini di depannya colokan motor. Ini di depan driver motor Z ini ada 2 colokan motor. Di depannya lagi ada kodenya T0 dan T1 ini. Ini masangnya di T0. Kemudian motor extrudernya kita pasang juga sama seperti ini. Ini kalau sudah terpasang semua seperti ini, kemudian bednya dipasang. Nah, bednya ini disekrup di pinggir masing-masing bednya ini seperti ini, atau kalau punya cara lain ya dijepit pakai penjepit kertas itu juga bisa. Di sini sudah saya siapkan yang cekungannya. Untuk mengetes motor, nozzle harus dipanasi dulu ya. Jadi ini saya sudah siap, ini sudah saya tes, sudah saya masukkan. Itu prosesnya intinya motor extruder itu hanya boleh bergerak sama firmware-nya kalau nozzle-nya sudah di atas 100. Terus ngetes motor extrudernya itu dengan tombol ini. Tombol yang turun ini. Nah, setelah kita panasi, kita tes turun, kok motornya muternya kebalik, ya sama seperti yang motor yang lain, kabelnya dibalik aja yang colokannya di ramsnya. Sampai situ tinggal kalibrasi itu untuk menentukan dimensinya gerakan X dan Y nya itu benar-benar pas. Misalkan disuruh gerak 10 cm ya 10 cm gitu. Terus sama bed leveling, jadi posisi ngepringnya itu benar-benar datar di semua posisi bed, tidak ada yang terlalu neken, tidak ada yang terlalu ngambang, seperti itu. Untuk kalibrasi nanti akan dibuatkan video yang lain lagi. Sekian, terima kasih.